Bangun. Ayo sosialisasi atuh di sini. Iya siap, makanya nanti kita sampaikan karena kan udah mulai ramai, banyak yang berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Firwana. Ustaz Soleh. Lagi di Ketapang ini teh. Lagi di Bandung, saya soalnya lagi di Bandung sama saya. Lagi di Bandung. Siap. Iya. Beritanya apa namanya? Berita dengan kenyataannya tuh berbeda gitu ya. Orang tuh kadang-kadang memberitakan gimana gitu, padahal di sininya biasa-biasa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya minum vitaminnya ekstra nih. Ustazah, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Syukran. Sehat? Sehat. Sama-sama baru nyampe nih ke rumah. Oh gitu. Siap. Dimulai aja Pak Juna. Ayo, kita mulai aja. Jadi nanti ditampilin video perjalanan Pak Haji di awal. Iya. Sambil berbicara, sambil bercerita ya ada gambarnya lah. Mulai dari dibagi dua babak lah. Babak pendaftaran sama babak pelaksanaan ibadah. Oke. Ayo, Mas Hakam. Ini dimulai aja Bang Haji. Bang Haji. Kita mulai. Oke, baik. Bang Hakam, ready? Serius bener omongannya? Bang Soleh aja mulai, Bang Soleh. Bang Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini sudah kumpul semuanya dari segala penjuru, dari ujung barat sampai ujung timur. Kita mulai live report ya hari ini. Sebelumnya mari kita mulai dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita acara yang kita laksanakan pada saat ini mendapatkan manfaat dan keberkahan. Al-Hadiniyah walikulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, baik, yang saya hormati Bapak Haji Unang Abdul Fattah, yang mana pada saat ini posisinya sedang ada di Saudi Arabia, di Madinah ya Pak Haji. Iya. Para asatiz perwakilan dari Darul Quran, para calon jamaah Daku Travel dan para tim marketing. Saya lihat sini ada Pak Budi Sutrisno dari Cilegon ya Pak, kalau nggak salah Pak.
Berujung Cilegon. Baik. Untuk pada saat ini kita akan mendengarkan laporan langsung dari pimpinan Daku Travel Bapak Haji Unang Abdul Fattah. Beliau sudah pada saat ini sudah berada di Madinah, dan nanti kita dengarkan cerita-cerita pengalaman beliau dari mulai keberangkatan dari Indonesia, dari Jakarta sampai dengan di Jeddah. Baik, mungkin sebelumnya kita lihat dulu video liputan perjalanan, video liputan singkat. Nanti dari video itu nanti kita bisa lihat gambaran secara detailnya, nanti bisa diceritakan lagi oleh Pak Haji Unang. Silakan Pak Arif, di play dulu videonya. Alhamdulillah sudah sampai Jeddah, dan ini adalah terminal baru untuk umroh haji sekarang. Terminal di Jeddah yang baru. Jadi pesawatnya tidak landing di terminal haji lagi. Masih sepi. Jamaahnya belum begitu banyak. Ada jalur keretanya. Nah, ini ada jalur keretanya. Jadi terminal yang baru ini ada jalur keretanya. Oke. Luar biasa, keren. Ya. Ini kelihatannya gambar-gambar untuk cerita Kota Mekah dari zaman dulu kala. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu. Pak. Itu ya. Oke. Kita lanjut. Siap. Alhamdulillah. Masih? Alhamdulillah. Kenapa? Masih, Pak Bahtiar, gimana kabarnya? Hah? Iya. Ini terminal baru, luar biasa, keren banget nih terminal baru. Berbeda dengan yang lama. Ini diminta pemeriksaan PCR. Ya, pemeriksaan PCR. Oke. Nanti kita lanjutkan. Setelah PCR, lanjut sekarang kita mau ke imigrasinya. Kita ke imigrasi. Jadi pada umroh musim pandemik ini dokumen-dokumen harus lengkap, dari mau PCR, dokumen vaksin 2 dosis plus booster, lalu visa semua, arrival card, itu harus diperiksa terus di posisi di imigrasinya. Nah, ini kita mau naik kereta nih. Ya, di bandara yang baru ada kereta. Ini. Oke.
Naik kereta nih kita. Naik kereta kita menuju imigrasinya. Oke. Kesehatan, social distancing-nya sangat. Ya. Betul. Protokol kesehatannya ya diperhatikan. Ini kita naik kereta, seperti ini keretanya. Ini kita akan dibawa naik kereta ke kantor imigrasinya. Oke. Ini jamaah kita nunggu semua, nunggu kereta, kedatangan keretanya. Nah, keretanya sudah datang. Yes, keretanya sudah datang. Ayo kita naik kereta. Oke, ini sesuatu yang sangat berbeda dengan umroh sebelumnya. Kita sudah bisa naik kereta. Ya. Luar biasa keren. Keren. Keretanya. Oke, kita lanjut karena tadi nggak boleh di imigrasi diabadikan, didokumentasikan. Setelah ini, lalu kita akan ke tempat pengambilan bagasi. Ini tempat pengambilan bagasinya berbeda dengan yang dahulu atau di terminal haji. Ini memang terminal baru, ya, luar biasa keren. Banget. Oke. Kita langsung antri untuk ambil bagasinya. Oke, luas banget. Alhamdulillah. Selesai Ustaz? Alhamdulillah, tolong Ya. kopernya diambil. Siap Ustaz. Kita cari kopernya. Selesai Bun, kopernya Bun. Alhamdulillah. Apakah koper saya ada? Siap. Katanya koper nggak usah dibawa. Luar biasa ini Mbak Lulu dari Balda, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, nanti kita lanjut lagi. Saya cari dulu koper. Alhamdulillah, pengambilan koper sudah. Kita lanjut keluar. Ayo kita keluar. Udah nih ya, kita keluar. Iya, ayo. Langsung nunggu. Bu Haji. Ini koper saya kenal banget, ini Asiatur ini. Luar biasa. Ini yang punyanya Asiatur. Welcome to Jeddah. Welcome to Jeddah. Alhamdulillah. Welcome to Jeddah, tapi kuna awalu, fakun. Ibu dari Kalimantan Timur, dari Sangatta. Insyaallah. Luar biasa. Kafe kok enggak?
Makassar. Ibu dari mana, Ibu? Menan. Menan. Menan ya. Menan. Selesai. Kita keluar. Bu Lulu, mari kita keluar, Bu Lulu. Mari kita keluar. Oke. Mungkin nanti kalau jamaah sudah mulai banyak lagi, ini akan penuh. Terutama di musim haji, insya Allah. Oke. Kita keluar, kita nanti sambung lagi. Ya, kita lanjut, kita menuju keluar tadi dari situ, custom. Sekarang kita keluar. Kita lihat seperti apa. Oh, ini Om Herman dari Pakto Travel, Masya Allah. Itu Pak Boni yang banyak bener bawaannya, Pak Boni. Titipannya Pak Boni banyak bener, Pak Boni. Biasa ini makanan pokok. Oke, kita lihat keluar seperti apa Bandara Jeddah setelah dilakukan perubahan. Wih, luar biasa, keren. Mas Hakam, silakan masuk, Mas. Jadi sudah langsung ke ngelit-ngelit seperti mall. Kabarnya sedang ada kendala ya? Ya, ini suasananya. Suasananya seperti ini. Yuk. Siap Pak Haji. Gimana Pak Haji? Mohon izin Pak Haji. Siap. Masuk aja, masuk. Sulit. Oh, oke, baik. Ini luar biasa banget. Mohon izin Pak Haji, para pimpinan sekalian, saya tadi menyimak sedari awal, ada banyak sekali kiai yang hadir di Zoom ini. Saya ingin mengomentari sedikit, barangkali tadi kita sudah melihat, memperhatikan bahwa mulai dari proses darat gitu ya yang dilakukan oleh Pak Haji Unang, ya jamaah diarahkan ke terminal baru di Jeddah, kemudian terminal itu terhubung dengan stasiun kereta ya MRT kalau saya boleh lihat sih, kemudian juga dibawa ke kantor imigrasi dari kereta tersebut ya dengan asumsi bahwa dokumen sudah lengkap, kemudian ada tes PCR dan sebagainya gitu ya. Baik, rasa-rasanya nanti kita bisa menggali secara lebih jauh, secara lebih dalam sebenarnya apa saja yang memang harus disiapkan di proses baik itu administratif, mungkin oleh Pak Haji dengan aplikasi untuk penunjang ibadah kita ya selama di tanah suci gitu kan, bagaimana implementasi dari penerapan aplikasi itu, mungkin Pak Haji Unang bisa menjelaskan juga ke kita sekalian. Baik, mangga Pak Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haji Nurdiana Dewi, Ustaz Rizky, alhamdulillah bisa hadir di sini. Dr. Sagiran, Daku Travel, ada Bu Yuli Hadena juga ya. Apa kabar Ibu, sehat? Baik, alhamdulillah. Sempat ke Raudhoh gitu kan. Nah, kenapa berbicara tentang sudah bisa ke Raudhoh? Karena pada saat ini semua peribadatan di Madinah dan kota Mekah semuanya harus menggunakan aplikasi. Beritanya tidak seserem yang disampaikan atau tidak sesulit yang disampaikan, semuanya mudah. Jadi tidak ada aplikasi pun sebetulnya tidak sulit gitu kan. Tinggal kita banyak sosialisasi nanti mungkin pada saat manasiknya gitu ya, dan para pembimbingnya nanti bisa mendampingi para jamaahnya menggunakan aplikasi tersebut, baik aplikasi yang lewat Android ataupun iOS gitu ya. Nah, itu bisa semuanya dilakukan. Hanya sebelum ke arah sana, saya pengen menyampaikan terlebih dahulu, terutama ini pastinya untuk para mitra ya, untuk para mitra ini harus memahami betul ketika ada para jamaah, calon jamaah yang ingin berangkat ke Tanah Suci, harus betul-betul bisa mendeteksi jamaah tersebut dari awal. Dari awal itu maksudnya gini, karena terutama di Indonesia ini kan ada jamaah yang tidak atau belum disuntik atau vaksinnya ada yang Sinovac, ada yang AstraZeneca atau Moderna atau Pfizer ataupun Johnson & Johnson gitu ya. Nah jadi itu harus informasinya detail, karena kalau misalnya si jamaahnya tidak menyampaikan secara detail, nanti kita juga kurang pas nanti menempatkannya. Karena misalnya gini, yang saat ada jamaah perempuan misalnya gitu, vaksinnya misalnya AstraZeneca, lalu dia membutuhkan mahram, lalu mahramnya digabungkan dengan Sinovac, itu nanti akan bermasalah tuh nanti gitu kan ya. Jadi harus betul-betul digabungkan, kalau misalnya AstraZeneca dengan AstraZeneca atau dengan Moderna gitu, Sinovac dengan Sinovac gitu. Nah kemarin kebetulan saya menjadi mahram dari ibu-ibu yang vaksinnya AstraZeneca. Nah sayanya Sinovac gitu kan. Tapi tidak, sekarang sebetulnya tidak ada perbedaan antara Sinovac dengan vaksin yang lain gitu kan. Hanya memang kalau Sinovac sudah harus booster. Nah, alhamdulillah kemarin begitu sampai di Jeddah, saya langsung dapat booster gratis dari pemerintah atau dari pemerintah. Tidak di booster, kita tidak boleh masuk ke hotel, tidak boleh masuk ke hotel baik di Madinah ataupun di Jeddah gitu ya. Nah jadi di booster kemarin kami ada yang Sinovac itu ada 19 orang. Nah termasuk saya di booster gitu kan. Jadi jangan khawatir, kalaupun hanya memang di Saudi ini kalau ada yang mempunyai penyakit bawaan, mungkin harus bilang ya, atau lebih hati-hati gitu. Karena ketika kemarin saya disuntik Moderna, atau teman-teman 19 orang disuntik Moderna, di booster Moderna, alhamdulillah banyak yang demam. Banyak yang demam di Jeddahnya gitu kan. Nah, tapi ya sudah, nah, aplikasi tersebut atau booster tersebut langsung tertulis di aplikasi Tawakalna ya. Jadi langsung tuh nanti ketika diperiksa oleh pihak imigrasi atau pihak ini semuanya sudah pihak yang berkepentingan
sudah bisa melihat bahwa kita sudah di booster untuk yang Sinovac gitu kan ya. Nah, mundur ke belakang, apalagi yang harus dilampirkan atau dipenuhi ketika mendaftarkan umroh para jamaah, yaitu pasti harus ada hasil PCR ketika 1 hari sebelum keberangkatan. Kalau Daku Travel sebetulnya sudah terbiasa menginapkan jamaah 1 hari sebelum keberangkatan di hotel City ataupun di hotel manapun. Hanya sekarang tidak hanya manasik, tapi harus dipenuhi PCR-nya. Nah, jadi PCR itu nanti hasilnya dilampirkan. Jadi lampiran yang harus dibawa ketika keberangkatan adalah pertama visa. Setelah visa dilampirkan hasil PCR. Setelah hasil PCR kita harus membawa ya Allah, sebentar saya bawa dulu. Nah, ini saya jadi melampirkan visa harus dibawa, lalu hasil PCR yang waktu di Jakarta, gitu kan ya. Lalu tiket, ya, lalu asuransi juga asuransi COVID dan asuransi perjalanan itu harus dilampirkan. Fotokopi vaksin, ya, oke, asuransi ini wajib. Nah, ada yang paling fatal adalah sekarang ini ada namanya arrival card. Arrival card ini mutlak harus diisi dari sebelum keberangkatan. Jadi pada saat check-in itu arrival card ini betul-betul harus dibuat. Nah, ini mungkin para pembimbing nanti betul-betul harus sangat memahami tentang kelengkapan daripada dokumen yang harus dipenuhi oleh jamaahnya gitu ya. Oke. Nah, dokumen-dokumen tersebut berkelanjutan dari mulai Bandara Soekarno-Hatta. Kalau kita naik, kalau saya kemarin kebetulan naik Etihad, itu di Abu Dhabi-nya pun diperiksa, gitu ya. Arrival card-nya diperiksa, vaksinnya diperiksa, semua sampai ke Jedahnya. Terus, jadi dokumen itu tidak lepas. Jadi dokumen paspor, tiket, yang tadi arrival card tadi, vaksin dan lain sebagainya, itu menjadi dokumen yang terus dipegang dan diperiksa terus, gitu ya. Alhamdulillah. Ya, kita kalau sudah lengkap, ya insya Allah tidak ada kendala apapun, gitu ya, selama di imigrasinya, gitu kan. Dan seperti yang tadi disampaikan, sekarang Bandara Jeddah itu sudah sangat internasional sekali, sudah ada Skytrain-nya, jadi antara imigrasi dengan bandaranya lumayan jauh, dan kita dibawa naik kereta ke depan imigrasi. Alhamdulillah, seperti biasa sekarang sudah tidak ada lagi di imigrasi yang petugasnya laki-laki, semua perempuan. Sekarang kan Saudi sudah memberdayakan perempuan, jadi yang menjadi petugas imigrasi perempuan. Tapi alhamdulillah tidak terlalu biasanya kalau mereka suka pada ngobrol gitu lagi tugas, ini enggak, mereka serius gitu membantu kita sebagai tamunya mereka. Lebih profesional lah sekarang. Dan terminal Haji Umroh sekarang sudah tidak panas. Kalau dulu begitu keluar kita ketemu dengan tenda haji yang kondisinya panas dan bus-bus sulit masuk kecuali yang di booking. Kalau sekarang taksi sudah bisa kita pakai langsung dari bandara mau kemana saja. Jadi betul-betul sudah seperti mall, jadi tidak ada kesulitan untuk naik kendaraan di Jeddah, gitu ya.
Nah, itu dokumen-dokumen menjadi sangat penting. Jangan sampai ada yang kececer ya. Jangan sampai ada yang kececer. Betul-betul harus disimpan dengan baik dari mulai keberangkatan sampai di jeda. Nah, kemarin 3 hari 2 malam. Lalu ketika datang saya langsung di PCR. Lalu di PCR, lalu alhamdulillah hasilnya negatif. Kalaupun ada jamaah yang positif, gitu kan, ketika sampai di Jeddah atau ketika sampai di Madinah, itu langsung dikarantina. Dikarantina sampai dia nanti mendapatkan hasil yang negatif. Dan tidak usah khawatir untuk ketika Bapak dan Ibu mendapatkan hasil positif gitu, tidak akan ditinggal sendirian, tapi tetap akan didampingi oleh muasasah atau oleh muasasah, dan dia akan, jadi kalau rombongan misalnya di Madinah udah sekian hari lalu berangkat ke Mekah, nah nanti akan disusulkan dan didampingi pokoknya sampai ketemu lagi dengan rombongannya. Bahkan kalau misal pun rombongan itu sudah pulang, tiketnya segala macam kepulangan semuanya sudah dibantu oleh pihak muasasah. Ya, jadi tidak usah khawatir, insya Allah semuanya akan dibantu. Dan ketika hotelnya di karantina gitu kan, untuk karena positif, itu memang jamaah pasti akan membayar dulu hotel tersebut, tapi bisa di-reimburse ke asuransi karena kita ada asuransi COVID-nya. Jadi itu akan diganti oleh pihak asuransi. Makanya dokumen-dokumen untuk asuransi juga harus dipegang dengan baik, insya Allah. Nah, kemarin alhamdulillah perjalanan saya di Jeddah di karantina 3 hari 2 malam. Dan akhirnya saya bisa berangkat ke kota Madinah. Perjalanan dari Jeddah ke Madinah seperti biasanya 6 jam ya, 4 jam 5 jam. Ya, alhamdulillah sampai dari Jeddah jam 9 jam 10 pagi sampai di kota Madinah jam 3 jam setengah 4. Dan alhamdulillah bisa meskipun terlambat sholat asar tapi sudah bisa langsung. Dan kita dari bus tidak seperti dulu. Jadi kita ketika turun di depan hotel itu tidak boleh turun seperti zaman dulu langsung brut gitu, enggak. Tapi kunci kamar itu langsung dibagikan di dalam bus. Setelah menerima kunci baru jamaah boleh turun dan langsung ke kamar. Jadi tidak ada bergerombol. Tapi begitu turun dari bis langsung menerima kunci. Setelah itu bawa kopernya langsung dikirim, dan koper besarnya dikirim oleh petugas, koper kecilnya dibawa oleh kita, langsung masuk kamar. Alhamdulillah lancar, tidak ada kesulitan apapun gitu kan ya. Dari Jeddah, nah ada hal yang sangat penting adalah dua aplikasi yang harus dipenuhi oleh jamaah, baik itu melalui Android ataupun iOS. Nah, ini adalah aplikasi Tawakalna dan Itsmarna. Tawakalna ini adalah aplikasi yang menunjukkan hasil PCR kita, hasil vaksin kita, sehingga kita bisa melihat kalau hasil vaksin kita itu ada warna ungu, ada warna hijau, ada warna kuning, misalnya kayak gitu. Coba, nah ini hasil PCR-nya. Hasil PCR saya di Jeddah menunjukkan bahwa itu negatif. Ya, nah ini negatif. Tanggal tes, tanggal sekian, tanggal hasil tes negatif, gitu kan ya. Alhamdulillah. Nah, boleh ke yang hijaunya, yang ininya.
Arif. Nah, ini aplikasi Tawakalna. Jadi kita nanti saat ini yang bisa digunakan meskipun untuk provider Telkomsel bisa, tapi sulit untuk mendapatkan notifikasi. Jadi pakai Ooredoo, tapi lebih gampang lagi adalah pakai provider dari Saudi gitu. Dan alhamdulillah kemarin saya dapat gratis dibagikan di Jeddah provider untuk Saudi. Jadi si notifikasinya ini ketika menggunakan provider dari Indonesia agak sulit untuk mendapatkan notifikasi. Jadi lebih banyak dari Saudi. Meskipun bisa memberikan notifikasi kepada ketika kita menginput aplikasi tersebut. Boleh Arif lihat ininya, yang hijaunya dari bagian depannya. Ya. Oke. Nah, nah ini Itamana. Sebelum ini ada yang hijau. Ini Itamarna untuk mendaftarkan ke Raudhah dan ke Tawaf dan di Raudhah. Lanjut lagi yang tadi sebelum ini di depan. Mundur. Ya, kalau tidak ini kelihatan di sini. Nah, ini aplikasi ini Tawakalna, ada yang warna hijau, ada yang warna ungu. Nah, ketika belum warna hijau, masih warna ungu, itu kita agak sulit masuk ke Masjidil Haram atau di Madinah. Nah, jadi kita sebagai jamaah hanya bisa sholat di halaman, belum bisa masuk karena itu dijaga oleh petugas. Hanya lagi-lagi kalau di Saudi itu petugasnya kadang-kadang dia meriksa, kadang-kadang enggak. Jadi kalau dia lagi pengen meriksa, dia meriksa ngelihat handphone kita, mana aplikasinya ditanya. Tapi kalau lagi dia tidak lagi cuek aja gitu, kita masuk-masuk aja gitu kan. Dan itu hanya diperiksa di pintu pagar di luar gitu ya. Jadi kalau sudah di masjidnya malah tidak diperiksa. Jadi di pagar di luar, kalau misalnya Bapak Ibu pernah ke Mekah, itu di pintu ke Madinah di pintu 17, pintu 25 misalnya. Nah, itu diperiksanya di sana. Diperiksanya di sana, ketika masuk ke dalam masjidnya sudah tidak diperiksa aplikasinya tersebut. Gitu ya. Nah, ini aplikasi hijau ini menunjukkan bahwa imun kita ini sudah baik gitu. Gitu. Ya, di sini mana imun kita sudah baik, ada keterangannya. Alhamdulillah. Nah, tadi hasilnya ketika saya di booster, nah ini ada hasilnya. Moderna gitu kan, di booster langsung ada di Tawakalna. Nah, jadi ketika Sinovac-nya sudah ada, lalu Modernanya juga boosternya alhamdulillah jadi bisa dilihat juga di aplikasi Tawakalna. Nah, lalu setelah itu kita akan ketika akan ke Madinah atau kita akan ke Mekah, kita harus mengisi aplikasi Itamarna. Nah, Itmarna itu adalah untuk mendaftarkan diri ketika mau
ketika mau ke mana? Kalau di Madinah mau ke Raudhah, kalau jadi kalau orang-orang bilang katanya gitu kan ya, hanya yang dengan rombongan hanya 1 kali. Nah, jadi ketika kedatangan pertama, nah besok tanggal 17 saya akan berangkat ke Mekah, tanggal 18. Nah, itu langsung muasasah yang mendaftarkan, umroh bersama. Nah, jadi muasasah yang mendaftarkan, tapi setelah umroh pertama, kita boleh mendaftarkan diri untuk umroh kedua, untuk umroh ketiga, gitu kan. Kalau Bapak Ibu kuat, gitu ya. Nanti, nah di sini ada ini, ada tulisan tuh, ada umroh, gitu kan ya. Ada umroh, ada praying in the mosque, ada tawaf, gitu kan, di first floor. Nah, jadi ketika tawaf sunat bagi laki-laki itu tetap harus menggunakan kain ihram, meskipun pada saat tawaf sunat biasanya kita pakai baju biasa saja. Nah, sekarang kalau pengen di lantai 1 harus menggunakan kain ihram dengan dalemannya tetap digunakan, gitu kan ya. Mau pakai kaos apa tapi tetap digunakan. Nah, kita bisa melakukan tawaf di lantai 1 dan itu harus didaftarkan ketika tawaf. Kita coba dilihatkan Rif tadi yang itunya. Nah, ini ada tanggal-tanggal yang bisa kita mendaftarkan diri, gitu ya. Ketika misalnya kita mau tawaf, tanggal berapa kita bisanya, gitu kan? Nah, nanti kalau misalnya kita ini, jadi kita tidak bisa sembarangan tawaf, tidak bisa sembarangan umroh, harus mendaftarkan terlebih dahulu. Jadi tetap bisa melakukan beberapa kali, hanya memang harus mendaftar. Ketika selesai mendaftar, kita besok mau tawaf lagi, mendaftar lagi. Nah, hanya apakah nanti dapat atau enggak, gitu kan? Ya itu dilihat di tanggalnya. Kalau misalnya lagi padat, berarti kita nggak dapat, gitu kan? Jadi kayak misalnya saya ke Raudhah dengan rombongan itu, nanti di hari terakhir di Madinah, saya akan dengan muasasah. Nah, saya tidak perlu daftar, itu bisa langsung masuk ke Raudhah secara bersama-sama. Tapi tadi saya harus mendaftar, dapat yang jam 2 malam, gitu kan. Karena yang jam 10 penuh, jam 11 penuh, dapatnya yang jam 2 malam. Nah, itu harus harus dilakukan gitu, karena dapatnya cuma jam 2 malam. Dan di Raudhah sendiri tidak bisa berlama-lama kayak dulu, hanya 10-15 menit, lalu kita diminta untuk pindah. Dan Raudhah saat ini tidak ada lagi karpet yang kalau dulu kan ada karpet merah, karpet hijau. Sekarang semuanya hijau di Madinah. Jadi tidak ada karpet merah, karpet hijau, semuanya menjadi hijau. Hanya tinggal kita mengetahui posisi Raudhah itu di mana. Nah, ini peran pembimbing lagi yang harus memberitahukan bahwa posisi Raudhah itu seperti apa. Selanjutnya, jadi mutlak seluruh jamaah mutlak harus punya handphone Android atau iOS. Nah, nanti kalau misalnya ada jamaah-jamaah yang sepuh, jamaah-jamaah yang 12 tahun ke atas, itu nanti para pembimbing nanti yang mengarahkan untuk menggunakan daripada aplikasi Itmarnanya tersebut untuk ibadah ke Raudhah atau tawaf atau umroh di kota Mekah. Kalau untuk masuk ke masjid semuanya bebas, kapan saja boleh, tidak ada halangan.
Hanya memang aplikasi tawakal itu yang harus dilihat oleh petugas. Meskipun si askarnya kalau lagi angot diperiksa, kalau lagi angot nggak diperiksa, gitu kan. Orang Arab seperti itu. Saat saya udah paham lah orang Arab seperti apa ya Ustaz ya. Oke, ya. Insya Allah nanti saya akan melaporkan kembali. Saya akan langsung live pada saat di Mekah, pada saat umroh atau tawaf tanggal 17 malam. Mungkin insya Allah kita zoom langsung dari Mataf. Dan pada saat tahallul sekarang sudah tidak boleh di tempat marwah ya, Ustaz. Di Marwah. ya marwah ya. Nah jadi harus keluar, tidak boleh di situ, diusir langsung, harus keluar. Jadi langsung tahallulnya di luar gitu ya, tidak boleh di marwahnya. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya. Mungkin ada yang mau bertanya, mangga dari para pembimbing terutama atau dari para mitra yang karena nanti harus menerangkan nih, ada Bu Hajah Leni di sini, mungkin ada jamaahnya nanti yang tanya, Pak Budi Sutrisno, ada Bu Siti Aminah, ada Pak Abdul Hakim, ya, Bu Ustazah Yayat, gitu kan. Kalau ada yang mau bertanya, mangga Bu Azizah. Mau tanya dong Pak. Ustaz. Siap. Jadi yang harus diinstal aplikasi apa aja ya tadi? Kurang jelas. Untuk download adalah aplikasi Tawakalna dan Itmarna. Apa itu warna? Itmarna itu ada di Play Store. Kalau yang Android bisa panggil Itmarna. Itmarna ya? Itmarna. Itmarna. Oh, Itmarna. Oke. Makasih Ustaz. Betul. Siap. Saya Pak Ustadz. Siap, Bu Luciana. Arrival card itu maksudnya apa ya? Nggak ngerti Ibu. Arrival card itu nanti jamaah diminta untuk mengisi data keberangkatan, gitu ya. Dokumen, gitu ya. Jadi itu harus dibuat dari awal. Nanti di bandara itu yang harus dibuatkan oleh biasanya akan dibantu oleh pihak muasasah ya. Dibuatkan arrival card-nya, hanya memang harus harus hati-hati gitu kan, harus betul-betul diperiksa, jangan sampai salah. Ini arrival card ini gitu kan. Iya. Menyebutkan di sini ada 2 dosisnya gitu kan, menyebutkan kita berangkat dari Indonesia tanggal berapa gitu di sana. Dan ini mutlak harus diisi. Karena kemarin kejadian ada jamaah dari Indonesia yang arrival card-nya ini biasanya dilakukan secara manual. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah berangkat ke luar negeri suka dikasih lembaran yang untuk diisi itulah. Nah kalau dulu kan tidak diisinya, nanti ketika mau datang baru ngisi. Kalau sekarang harus diisi dari Indonesianya gitu. Seperti itu. Satu lagi itu Pak Unang. Siap. Maaf, mohon dijelaskan mengenai informasinya ada tentang biaya karantina. Itu bagaimana Pak Unang? Karantina di mana nih? Karantina di Indonesia Saudi sama di Indonesia? Di Indonesia dengan di Saudi. Siap. Sekarang pada saat ini memang paket umroh itu ada beberapa hal yang terutama mengenai karantina. Kalau paket umroh yang sudah dipublish biasanya sudah termasuk biaya karantina di Saudi, gitu. Hanya karantina di Indonesianya itu yang belum termasuk karena di Indonesia masih Halo? Karena karantina di Indonesia masih berubah-berubah, kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang 7 hari, kadang-kadang 10 hari. Nah, jadi itu yang yang kita agak-agak sulit kadang-kadang mau menentukan harga hotel karantina. Hanya memang ketika tidak cepat untuk membooking hotel karantina, kita nanti pada saat pulang akan kesulitan untuk mendapatkan hotel karantina gitu ya, insya Allah.
yang punya kewajiban travelnya. Jamaah melalui travel. Dalam arti travel membantu untuk mendaftarkan atau mencarikan hotel dari awal ketika mau berangkat itu sudah didaftarkan. Karena untuk memudahkan ketika nanti kedatangan langsung ketika kembali dari Saudi ke Indonesia sudah langsung, karena di bandara itu yang akan ditanya oleh petugas imigrasi adalah barcode hotel tersebut, gitu. Barcode hotel tersebut. Iya. Jadi belum jelas ya biayanya ya. Oh, biayanya sih kalau misalnya Kisaran. kisarannya antara di 5 juta sampai 6 juta lah. Untuk di mana? Hotel di mana tuh? Di Indonesianya. Indonesia. Kalau di Saudi? Di Saudi sudah termasuk di dalam paket biasanya. Oh. Kalau Pak Unang kemarin nggak diminta lagi ya? Apa itu? Nggak, untuk tambahan biaya untuk di Saudi nggak ada lagi ya? Ya itu, saya sudah dimasukkan harga sudah termasuk harga hotel di Madinah, di Jeddah, hotel karantina di Jeddah. Oke, terima kasih Pak Unang. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Pak Haji Unang tadi penjelasannya. Bu Luciana. Bu Haja Leni ada yang mau bertanya? Iya, itu kan harga paket termasuk biaya karantina. Nah, bagaimana kalau karantinanya itu kalau dia positif, kira-kira itu biayanya berapa Pak Haji? Itu yang tadi saya sampaikan, ketika terjadi positif di Jeddah atau di Madinah, itu untuk biaya karantinanya kita bayar dulu, tapi nanti akan dirembers ke asuransinya. Nanti akan diganti oleh asuransi. Biaya pakai uang jemaah dulu nih. Jadi misalnya biar enak kita nyampaikan ke jemaahnya. Kira-kira berapa juta? Ya di Saudi itu sekitar 3 juta atau 4 jutaan. Nah, terus satu lagi mau Pak Haji. Ini kan, halo? Ya. Ini kan jemaah bulan ada nih yang satu, dia punya anak. Nah, anaknya itu kan umur 12 tahun. Nah, itu sementara kan nggak pernah pisah ya sama orang tuanya. Misal, mana tahu kalau seandainya positif anaknya, nah berarti kan anaknya itu ditinggalkan. Apakah ibunya bisa menemani atau bagaimana tuh Pak Haji? Ya, seharusnya memang semua jamaah itu ketika ada yang positif, itu langsung ditinggal oleh rombongan dan akan didampingi oleh muasasah. Didampingi oleh mutawif di kota Mekah, Madinah ataupun Jeddah gitu ya. Nah, jadi nanti mereka tidak usah khawatir, mereka akan didampingi dan tetap diberikan servis dan lain sebagainya sehingga jamaah tidak khawatir. Berarti pulang ke Indonesianya juga ditinggal ya Pak Haji? Kalau misalnya, karena sekarang ini kan umroh banyaknya 12 hari sama 13 hari, tidak ada yang 9 hari. Dengan dimungkinkan bahwa umroh 12 hari ini adalah ada masa karantinanya. Nah, gitu, seperti itu. Ya, makasih Pak Haji. Kiai Kosasi, mangga Kiai Kosasi. Pak Junang. Assalamualaikum. Pak Kiai, alhamdulillah Kiai sehat. Iya Pak Kiai. Waduh, sehat mas kelihatannya nih. Alhamdulillah Kiai. Ini Pak Unang, saya belum jelas mengenai vaksin. Ini jenis vaksin yang diterima di sana itu apa? Dan apakah harus booster atau bagaimana? Coba jelasin lagi deh, jenis vaksin yang diterima di Saudi. Jadi vaksin di Indonesia rata-rata menggunakan Sinovac gitu kan. Ya. Nah, saat ini pemerintah sudah memberikan kesempatan meskipun setengah dosis, tapi booster vaksin Sinovac dalam arti untuk Moderna atau AstraZeneca sudah diberikan oleh pihak pemerintah. Nah, mudah-mudahan para jamaah ketika yang Sinovac akan berangkat umroh gitu, nah itu sudah mendapatkan booster. Hanya kalau belum mendapatkan booster, seperti saya kemarin di Indonesia belum dapat Kiai. Nah, saya di Jeddah langsung dapat booster Kiai.
Saya dapat booster Moderna, hanya 19 orang yang dapat booster Moderna itu lumayan kena demam. Jadi selama di karantina di Jeddah mereka demam 2 hari gitu ya. Hanya mereka cepat. Nah, yang saya khawatirkan adalah disuntik di Jeddah itu tanpa ada periksa tensi dulu dan lain sebagainya, main suntik aja udah. Orang Arabnya main tembak aja gitu kan, disuntik aja gitu. Nah, ini mungkin yang bagi yang mempunyai darah tinggi atau apa, jadi sebaiknya dikondisikan boosternya sudah di Indonesia sehingga ketika sampai di Saudi betul-betul sudah aman dengan posisi booster. Hanya ada 2 ya, Astra dengan Astra dengan Moderna ya? Ada enggak, tergantung dari si pihak Saudinya, Kiai. Kalau misalnya dia mau ngasih Johnson & Johnson juga bisa saja, tapi kemarin kebetulan saya dikasihnya Moderna, Kiai. Ya, kan sudah ada nih, sudah ada booster, ada 3 Pfizer dengan Pfizer dengan Astra sudah mulai nih dikeluarkan boosternya. Betul. Kira-kira lebih tepat yang mana nih antara Pfizer dengan Astra? Sinovac itu baik Pfizer atau Moderna ataupun Johnson & Johnson, AstraZeneca sama aja. Mereka tetap booster. Oh iya. Besok sudah ada ini, sudah dimulai booster di Tangerang. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan para calon jamaah sudah bisa di booster sehingga yang Sinovac bisa aman berangkatnya gitu kan. Meskipun tidak usah khawatir juga. Kalau yang sehat-sehat mah insya Allah di booster di Jeddah kemarin saya juga nggak kena demam ya. Alhamdulillah sehat-sehat aja. Cuman pegel aja tangannya. Cuman pegel aja tangannya. Oke, terima kasih. Sama-sama Kiai. Ustaz Wahid, apa kabar? Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah baik Pak Haji. Sementara belum Pak Haji. Siap. Ustaz Saiful. Nanti para pembimbing itu lebih betul-betul harus memahami cara menggunakan itmarna dan tawakalna, gitu kan ya. Karena pasti ketika jamaah itu meminta tolong, pastinya akan larinya ke pembimbing, ya, ke mutawif gitu ya. Nah, mutawif di Saudi pastinya mereka sudah pada lancar semua menggunakan itmarna dan tawakalna. Jadi nanti harus selalu didampingi jamaahnya, insya Allah, gitu ya. Nanti kan dari Daku Travel biasanya dibekali handphone yang untuk dokumentasi ya, gitu kan, insya Allah. Nah, handphonenya sudah memenuhi syarat lah untuk menggunakan hal itu gitu dari Daku Travel. iPhone. Milik. Insya Allah. Nah, jadi bisa aja Kiai. Daku Travel insya Allah ada paket pada saat ini kita juga sedang menjual paket konsorsium ya. Paket konsorsium hal ini adalah untuk supaya kalau paket umroh biasanya satu paket misalnya 45 jamaah gitu. Nah, banyak travel pada saat ini di Indonesia yang lebih memilih paket konsorsium dengan asosiasi. Karena apa? Mereka mungkin mau target jualan 45 mungkin belum dapat gitu, akhirnya cuma dapat 2-3 jamaah tapi tetap bisa berangkat dititipkan lewat asosiasi gitu kan ya. Jadi bisa tetap berangkat untuk ke Tanah Suci dengan didampingi oleh asosiasi. Ada yang bertanya lagi, Mangga? Kalau asosiasi itu apa tuh Daku Travel atau apa gitu agennya agennya? Asosiasi Daku Travel tergabung di 8 asosiasi, ada Ampuri, ada Kesturi,
ada ampuh, ada himpuh, ada safuhi. Kebetulan Daku Travel tergabung di himpuh. Nah, himpuh memfasilitasi anggotanya untuk memberangkatkan secara konsorsium, sehingga Bapak Ibu ketika mempunyai jamaah yang cuma 2, 1 ini bisa tetap kita berangkatkan, insya Allah. Siap. Makasih Pak. Ya, hanya kalau berangkat konsorsium nanti misalnya daftarnya di Daku Travel, biasanya dibimbing sama para pembimbing dari Daku Travel. Nanti kalau konsorsium berangkatnya didampingi oleh pihak asosiasi gitu. Biaya tetap. Pembimbingnya. Biaya tetap. Biaya tetap. Ya. Gitu, seperti itu. Makasih Pak. Ya. Mangga ada yang Assalamualaikum Pak bertanya? Unang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, tadi kan sempat dibahas untuk pemisahan jamaah berdasarkan vaksinnya ya Pak ya. Ya, nah, ya. Kebetulan saya vaksinnya AstraZeneca, tapi suami saya vaksinnya Sinovac. Begitu. Ya. Nah, itu bagaimana ya Pak? Dipastikan harus booster dulu, Bu. Oh gitu. Kalau sudah booster nanti insya Allah nggak aman. masalah. Aman, insya Allah. Oh, boosternya nggak harus AstraZeneca ya Pak? Boleh apa aja? Apa saja boleh aja. Jadi boleh, yang penting sudah booster. Nah, ketika sudah booster, insya Allah menjadi posisinya aman. Oh, Yaitu gitu. yang tadi saya ceritakan bahwa saya mendampingi atau ngemahromin jemaah yang AstraZeneca. Nah, sementara saya Sinovac. Kemarin agak sedikit bermasalah tuh di Etihadnya, gitu kan. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa berangkat. Dan ketika sampai di Abu Dhabi, alhamdulillah yang diminta keterangan 2 dosis untuk Sinovac dan 2 dosis untuk AstraZeneca-nya, alhamdulillah lolos. Dan mereka waktu di Abu Dhabi lagi-lagi meskipun dokumen itu hanya sepintas dilihat, tapi tetap dokumen itu harus dilampirkan gitu ya. Jadi yang tadi ada vaksin, ada visa, ada asuransi dan arrival card terutama. Nah, arrival card terutama jangan sampai salah, arrival card itu mengisinya. Jangan sampai nanti ketika keberangkatan tanggal berapa, terus nyampe di Abu Dhabi tanggal berapa, nah itu harus betul-betul tanggalnya harus betul-betul diperiksa dengan baik. Jadi singgahnya di Abu Dhabi ya, Pak Ustadz. Kemarin saya kebetulan pakai Etihad, jadi transit di Abu Dhabi. Transitnya. Ya, tapi tidak ada kesulitan apa-apa di Abu Dhabi. Alhamdulillah lancar-lancar aja, ngalir saja. Tapi seterusnya transitnya di Abu Dhabi enggak? Kalau naik Etihad, kalau misalnya naik Emirates ya otomatis di Dubai. Kalau naik Saudi langsung Garuda, langsung ke Madinah biasanya gitu. Oh gitu, jadi kalau Garuda itu langsung ya? Iya betul. Oke, siap, makasih. Ya. Baik, terima kasih Pak informasinya. Baik. Ada yang mau bertanya lagi, mangga? Satu lagi Pak, lupa. Jadi rencana keberangkatan yang awal tanggal berapa ya? Di jadwal kalau nggak salah di 26 Januari ya. Bukan 17. 26 Januari dan awal Februari kalau nggak salah. Mbak Nur hadir? TAI? Hadir Pak, hadir. Siap. Ya. Tanggal berapa kita berangkat rencana? Tanggal berapa kita rencana ada berangkat pemberangkatan? Rencana 26 dulu Pak Haji. Ya. Tapi kita menunggu sampai 26 PEK. Kalau misalnya kurang dari 26 PEK, mungkin dialihkan ke tanggal 9 Februari, insya Allah. Siap. Insya Allah selama perjalanan di kota Mekah dan Madinah atau di Jeddah tidak ada hal yang menakutkan. Semuanya kalau di sini malah lebih gampang ya, tidak ada
tidak ada hal-hal yang sulit gitu. Semuanya mengalir aja gitu. Kita dilayani dengan baik oleh mereka. Tapi memang ketika di karantina di Jeddah kemarin, saya betul-betul tidak boleh keluar dari kamar gitu ya. Betul-betul di dalam kamar gitu. Ya, kalaupun kita mau beli makanan boleh gitu kan, pakai online gitu. Saya beli makanan nasi mandi misalnya apa gitu, itu boleh gitu. Jadi tidak ada, hanya kita tidak boleh keluar dari kamar gitu kan. Terus pada saat dari kamar mau ke busnya juga, setelah bus kita tidak bisa tidak bisa bergerombol-gerombol langsung turun dari kamar langsung ke dalam bus gitu, seperti itu. Ustazah Yayat, ada yang mau ditanyakan? Bu Aziza. Siap. City Tour masih ada, Pak Haji? City Tour saat ini masih tentatif, Ustaz. Masih tentatif. Saya sih tetap ada City Tour. Tapi mungkin saya nggak ikut City Tour. Saya lebih ingin di masjid saja. Nggak nongkrong di Amwajul Khalidnya atau Kenapa? Rubuk Biladi? Di Rubuk Biladi gimana? Rubuk Biladi, Amwajul Khalid, nasi mandi masih aman ya? Ngumpul-ngumpul di situ ya? Masih. Pala kambing masih, pala kambing. Hanya memang toko-toko di sini belum buka 100% ya di Madinah, masih beberapa toko saja. Gitu, hotel-hotel juga masih pada sepi gitu ya, belum begitu ramai. Tadi malam saya jalan ke Bin Daud gitu, sempat jalan ke Bin Daud, ya yang belanja sepi lah gitu, tidak seramai zaman dulu. Pak, Assalamualaikum Pak, nanya Pak. Siap. Kalau kita baca dari selebaran, bukan WA ya Pak, yang dikirim kita 2 hari yang lalu, itu ada biaya-biaya tambahan untuk karantina di Madinah. Ya. Nah, tadi Bapak jelaskan biaya untuk karantina malah untuk di Indonesia aja. Jadi yang benar yang mana ya Pak ya? Satu. Yang kedua pertanyaannya, kalau seandainya kita ingin ikut di tanggal 25 ini, total biayanya semua itu berapa ya kira-kira ya? Begitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih. Mbak Nur, tolong dijawab. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk paketnya Daku Travel ya, yang rencana kita berangkat 26 Januari, untuk harga paket yang kita share itu sudah termasuk hotel karantina di Saudi, hanya di luar biaya karantina Indonesia saja. Seperti itu. Itu berapa biayanya Bu? Untuk yang di mana Pak? Indonesia? Kalau yang di Indonesia itu kisaran 5-6 juta Pak untuk per orangnya. Per orang. Ya. Berapa hari itu? 7 hari sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Satgas Indonesia. Karantina di Indonesia kita cukup, yang kemarin itu udah selesai semua ya? Iya sudah Pak, Insya Allah sudah semua, hanya di luar itu aja, karantina sama PCR sebelum keberangkatan Pak. Oh, PCR lagi ya? Yap. Oke. Ya, makasih Bu. Sementara itu dulu Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya, makasih Pak. Untuk ini menyambung pertanyaannya, tadi untuk karantinanya di mana ya Bu? Yang di Indonesia? Hotel apa? Untuk karantina di Indonesia, kita mungkin di paketnya di
asosiasi biasanya harga hotelnya bagus-bagus dan tempatnya juga bagus-bagus. Ada di Peninsula, ada di Royal Palm, ada di Aston, gitu. Ada beberapa di hotel-hotel yang sudah bekerja sama dengan asosiasi. Insya Allah menjadi dapat harga yang terbaik. Oke, berarti tadi berapa? 6 sampai 7 juta per orang ya, Pak ya? 5 sampai 6 5 juta. sampai 6 juta. Ya. Assalamualaikum, Bu Ai. Waalaikumsalam. Mau bertanya Tad ke Bu Ai, Tad, kalau yang belum di booster gimana enaknya? Di mana ya? Kalau di booster sekarang karena di Indonesia sekarang sedang gencar booster, mungkin bisa mendapatkan informasinya nanti untuk booster. Kayak tadi katanya di daerah Tangerang akan dilakukan minggu depan ya, Kiai. Kiai Kosasi tadi bilang katanya mau ada booster minggu depan. Ya, dia ada di Tangerang mulai besok. Di Tangerang itu ada Selasa, Rabu, Kamis di beberapa tempat di Di Cipondo. Tangerangnya di mana, Tad? Di Cipondo. Oh, Cipondo. Ya. Cipondo ya? Puskesmas Cipondo. Oh, Puskesmas Cipondo. Biasanya pihak pemerintah menyebar tuh ya, misalnya kayak di Tangerang, di daerah mana, puskesmas di mana gitu, serentak untuk melakukan booster gitu. Ya, soalnya Oh, siap. booster sekarang, mudah-mudahan terpenuhi yang 26 Bu Ai ya. Dan saya bisa berangkat ya, Tad. Insya Allah, meskipun Sinovac juga tetap berangkat, nanti kan bisa dibeli di booster juga. Oh, boosternya bisa di sana. Iya, kayak saya kan Sinovac, 2 dosis Sinovac, sama, terus Tad. booster di Jeddah. Iya. Sama. Saya ada kekhawatiran gini, Tad. Begitu di sana harusnya nggak ibadah, kita mesti demam gitu, Tad. Ya, karena kan kita tetap masuk karantina dulu ya, 2 hari, 3 hari. Jadi ketika kemarin rombongan saya juga ada yang demam, alhamdulillah 2 hari gitu, 2 hari 3 hari udah selesai demamnya. Nah, insya Allah saya berusaha cari di sini ya, Tad ya. Kalau tidak ada pun nanti di sana bisa kan? Bisa. Nah, Hanya berapa hari setelah kita di sana, Tad? lebih nyaman memang cari booster di sini. Kalau di Indonesia. Kalau belum di sini, di sana pasti dapat. Terus Ya. di sana disuntik boosternya berapa hari dari waktu kedatangan, Tad? Langsung begitu kedatangan langsung di booster saya kemarin. Oh, oke. Langsung di bandaranya, di bandara Jeddah kemarin saya langsung di booster. Oh, langsung ya, Tad ya. Oke, Tad, terima kasih, Tad ya. Yo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Vaksin meningitis gimana ya? Yang masih berlaku nggak 2 tahun ke belakang? Untuk vaksin meningitis seperti biasanya 2 tahun sekali ya, kalau nggak salah 2 tahun sekali itu bisa nanti kalau misalnya kartunya Bapak sudah habis bisa diperpanjang lagi ya, disuntik lagi dalam arti di KKP gitu. Memang berlakunya berapa lama biasanya kalau meningitis? 2 tahun. Oh, 2 tahun ya, berarti harus divaksin Iya. lagi ya? Betul. Terima kasih. Ya. Pak Ustadz, nanya lagi Pak, ketinggalan tadi pertanyaannya. Siap. Kalau saya baca lagi dari surat yang di WA itu kita naik Garuda, terus landingnya di Madinah. Iya. Berarti kita karantinanya di Madinah. Iya, betul. Ya, kalau menurut surat itu ya. Tapi nanti waktu untuk rencana keberangkatan tanggal 26 itu naik pesawat apa dan kita di mana apanya? Landingnya di Madinah apa di Mekah atau di Jeddah? Kalau dilihat dari jadwalnya Garuda landing di Madinah ya. Oh, iya betul Pak Haji. Garuda landing di Madinah. Ya, jadi karantinanya di Madinah. Oke. Jadi nggak seperti yang Pak Haji di Jeddah. Ya, saya kebetulan di Jeddah. Jadi kemarin kenapa posisi saya tiba-tiba direrut ke Jeddah? Jadi memang pada saat ini ya kita sebagai jamaah harus disiplin, gitu kan ya. Tidak boleh berpikir hanya untuk kepentingan sendiri,
harus difikirkan adalah jamaah-jamaah secara umumnya, dalam arti di Indonesia. Kan banyak yang udah pengen berangkat ke Tanah Suci, lalu ada beberapa oknum yang harus melakukan karantina, terus dia pada nakal, akhirnya tertangkap dan terinformasi, akhirnya si airline tersebutlah akhirnya yang menanggung akibatnya. Kayak kemarin saya tuh hampir-hampir tidak bisa berangkat karena dengan Etihad tanggal 31 Desember itu ada jamaah dari Indonesia yang harusnya karantina di Madinah, mereka langsung pada kabur gitu ya. Nah itu akhirnya ketika tertangkap, yang kena sanksinya adalah airline tersebut. Nah jadi kita sebagai jamaah di Indonesia, kita patuhi saja, insya Allah semuanya akan menjadi baik, tidak berpikir hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Kasihan orang lain jadinya malah kena dampaknya gitu. Seperti itu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Ustaz. Apakah masih berbatas 18 sampai 60 atau sudah ada perubahan? Sekarang 12 ke atas Ustazah. Oh, 12 ke atas ya. Iya Ustazah. Di atasnya sudah bebas. Oke, baik. Makasih. Iya. Hanya memang ke jamaah tadi Ustazah harus betul-betul dibekali dengan handphone Android Ustazah, jangan pakai handphone asal handphone lagi. Karena aplikasi yang untuk ibadah dan kehadiran di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu akan dilihat aplikasi tersebut. Kita sedang mempersiapkan itu, sepertinya paspornya udah pada habis ini. Iya, iya. Paspornya habis. Jadi untuk Januari, Februari ini menyelesaikan paspor dulu. Seperti iya. itu. Lagi. Bisa nanti untuk yang berangkat Februari mungkin Ustazah? Iya, insya Allah. Insya Allah. Lihat perjalanan tadi langsung pengen berangkat. Iya. Apalagi sekarang bandaranya udah internasional banget ya. Di Saudi ini memang sekarang sudah banyak perubahan-perubahan yang luar biasa. Betul-betul tidak ada lagi ya kayak dulu lah gitu ya. Kita keluar dari bandara panas gitu gimana. Sekarang betul-betul sudah ada tempat hiburannya gitu ya, akuariumnya segala macam yang luar biasa yang besar. Jadi keluar dari bandara itu udah ketemu mall gitu, langsung gitu. Biasa. Pak Haji, nanya lagi Pak Haji. Siap. Paling rajin nanya nih Pak Haji. Ya. Kalau melihat situasi COVID sekarang ini, diperkirakan sampai kapan ya kita pakai karantina terus begini? Sebetulnya di pihak Saudi itu hampir saja tidak harus karantina. Oh, alhamdulillah. Oh. Lagi-lagi jamaah Indonesia ini kadang-kadang yaitu agak susah diatur. Nah, jadi banyak hal-hal yang harusnya mengikuti aturan, terus akhirnya mereka melenceng ya dari aturan-aturan tersebut, yang akhirnya pihak pemerintah Saudi memberikan sanksi-sanksi lah kepada airline-nya, kepada travelnya dan lain sebagainya gitu, insya Allah. Tapi sebetulnya di pihak Saudi sendiri sekarang hampir-hampir sudah tidak ada karantina nantinya gitu, insya Allah. Gitu. Mudah-mudahan ya di Indonesianya lah yang agak sedikit banyak pertimbangan gitu ya. Sebetulnya kalau dari pihak di sininya sih insya Allah aman-aman aja. Oke, makasih Pak Haji. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Pak Soleh. Oke. Ada lagi yang akan ditanyakan?
Bu Haja Dina, apa kabar Bu? Sehat? Pak Haji. Siap. Izin. Sehat. Alhamdulillah. Tadi ada biaya karantina Pak Haji di angka 5 sampai 6 juta. Iya. Itu per orang kan? Per orang. Iya, betul. Per jamaah ya. Ya, siap. Bagaimana seandainya suami istri bawa anak, kan mungkin satu kamar hotel ya. Apakah segitu juga budgetnya? Misalnya untuk yang suami istri, itu seperti apa pembiayaannya Pak? Ya, otomatis kalau keluarga itu kan kamarnya ada yang triple, ada yang double atau apa ya. Nah mereka biasanya menyesuaikan, si muasasa akan menyesuaikan kalau suami istri nanti dikasih bednya yang king atau yang single gitu ya. Bednya nanti suami istri gitu. Kalau yang non pasangan biasanya kasurnya double ya di kamarnya. Dan insya Allah sekarang untuk umroh ini yang tadinya tidak ada paket quad atau triple, sekarang sudah bisa quad dan triple lagi. Gitu Ustaz. Ya Pak Haji, makasih. Sama-sama Ustaz. Pak Haji, kalau kamarnya itu ada quad dan triple lagi berarti harganya beda Pak Haji? Iya, otomatis sekarang ada ya seperti zaman dulu lagi lah, ada tingkatannya gitu kan. Ada quad dan sekarang juga ada hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 lagi gitu sudah ada. Hanya memang apa namanya, sekarang ini meskipun sudah ada paket-paket bintang 3, bintang 4, bintang 5, jamaah banyak yang masih memilih paket bintang 5 karena kedekatannya daripada hotel tersebut dengan Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Bu. Sudah tadi Pak. Oh siap. Ya, terima kasih. Ada yang lain yang mau bertanya lagi? Siap. Cukup kayaknya Pak Haji. Siap. Makasih. Ya. Cukup barangkali Pak Haji. Nanti Pak Haji akan live lagi di tanggal 17 malam ya. Mohon izin ya, tadi disampaikan ya. Iya, betul. Di posisi saya nanti umroh pertama di Mekah. Umroh pertama di Mekah. Ya, live di Mekah. Kalaupun nanti misalnya karena di sini malam, di Indonesianya pasti udah malam banget ya, udah subuh. Jadi mungkin tanggal 18-nya di umroh kedua atau di tawaf sunat, live-nya yang bisa disesuaikan seperti sekarang di Indonesia jam 12.30, di sayanya misalnya jam 8.30 gitu. Jadi nanti mungkin posisi live-nya di tawaf sunat. Baik. Makasih Pak Haji infonya Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan secara detail sekali ya dari Pak Haji Unang mengenai pelaksanaan umroh terbaru. Ada 2 aplikasi yang harus diinstal ya. Sekali lagi saya sampaikan, pertama Tawakalna untuk merecord dari aktivitas kesehatan kita ya, vaksin, PCR dan sebagainya. Kemudian yang kedua Itmarna untuk pendaftaran ibadah di tanah suci ya, pendaftaran tawaf, raudah dan sebagainya gitu ya. Maka 2 aplikasi ini harus diinstal, mulai diinstal dari sekarang nggak apa-apa gitu kan, agar terbiasa memainkan aplikasi itu. Baik, nanti kita akan ketemu lagi. Ini bukan pertemuan terakhir kita, tapi awal dari diskusi mengenai kebijakan di Saudi terkait dengan umroh terbaru. Insya Allah kita akan diskusi lagi. Kalau tidak di tanggal 17, 18 ya, nanti ya akan disesuaikan dengan waktu di Indonesia agar Bapak Ibu sekalian juga masih bisa mengikuti dengan nyaman. Ya tentu kalau jam 5 pagi
juga kayaknya kok kurang pas gitu ya. Meski situasi atau nuansa yang nanti Pak Haji Unang sampaikan ketika kita bisa live di pagi hari ya, di subuh gitu kan, boleh jadi akan berbeda gitu kan, karena langsung di Mekah langsung bisa menceritakan apa kondisi yang ada di sana. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak kami sampaikan kepada para peserta yang hari ini hadir ya. Oh siap. Oke, Kosasi. Tamarna yang Betul. Tamarna gitu kan. Tapi kalau ditulisannya Itmarna. Ya. Tamarna. Tamarna betul. Tamarna. Baik. Baik itu saja barang. Yep. Cukup. Baik barangkali Bapak Ibu sekalian kita cukupkan pertemuan kita di. Ya. Siapa nih? Oh, kirain saya manggil, enggak ya? Baik, barangkali kita cukupkan pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Kiai Haji Ahmad Kosasi selaku Dewan Syariah Darul Quran, Bu Hajah Dr. Nurdiana Dewi, PD selaku Wakil Deputi Darul Quran Group, para pendamping, para pimpinan yang lain gitu kan, para mitra dan para jamaah umroh ya. Oke, para jamaah umroh ya, karena tadi kita telah mengikuti beberapa agenda yang disampaikan oleh Pak Haji Unang ya, terutama perihal yang pertama adalah penjelasan pendaftaran dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon jamaah, yang kedua pelaksanaan ibadah umroh di Mekah dan Madinah. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, insya Allah tunggu kabarnya. Semoga Allah mudahkan bagi para calon jamaah yang tanggal 26 besok akan melaksanakan ibadah umroh pertama ya, atau di 9 Februari ya, insya Allah Allah mudahkan ya. Mulai sekarang kita akan menyiapkan baik fisik maupun dokumen untuk menuju ke arah sana. Baik, barangkali itu saja pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa kafaratul majelis. Terima kasih banyak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rizky ditunggu ya di Madinah. Kita ketemu lagi, Ustaz.